Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang unsur budaya yang mempengaruhi kinerja individu maupun organisasi. Kelompok 2 sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu pertama, saya Deren Dafarel, NPM 2010104053. Kedua, Sela Bunga Slamet Antini, NPM 2010104119. Ketiga, Vidi Afni Kanifa, NPM 2010104055. Dan terakhir, Ayu Irmawati, NPM 2010104149. Pendekatan riset lintas budaya secara umum dibedakan menjadi 3 karakteristik. 1. Pendekatan universal. 2. Pendekatan sistem nilai. Ketiga, pendekatan kelompok budaya. Pendekatan isu-isu penelitian lintas budaya. Perkembangan riset lintas budaya dikelompokkan berdasarkan isu-isu penelitian. 1. Parokial, atau bisa disebut juga dengan pendekatan penelitian dalam satu negara yang menghasilkan riset-riset single country studies. Kedua, ethnocentric, yaitu pendekatan riset satu negara di luar negeri yang menghasilkan penelitian-penelitian replikasi budaya kedua, atau second culture replication studies. Ketiga, polykritic, atau pendekatan penelitian dengan menekankan pada riset di luar negeri yang menghasilkan penelitian dalam beberapa budaya. 4. Komparatif, atau pendekatan yang fokus pada perbedaan beragam budaya yang menghasilkan riset-riset perbandingan organisasional lintas budaya. Kelima, geosentrik, pendekatan penelitian dengan fokus pada investigasi satu atau lebih budaya operasional organisasi yang menghasilkan riset-riset manajemen internasional. Keenam, synergic approach, atau pendekatan penelitian yang fokuskan pada penciptaan universitas yang menghasilkan riset-riset manajemen lintas budaya. Pendekatan metodologi penelitian lintas budaya. Metode penelitian yang juga berperan penting dalam perkembangan riset lintas budaya dikembangkan oleh Schoolhammer tahun 1973 serta oleh Boudewijn dan Nat tahun 1970. Pendekatan metodologi yang dikembangkan oleh Schoolhammer terdiri atas 5 pendekatan yang meliputi conceptualizing, synthesizing, descriptive, analytical, interpretive, generalizing, normatif. Sementara metodologi yang dikembangkan oleh Boudewijn dan Nat terdiri atas 3 kategori, yaitu deskriptif, konseptual, dan hipotesis testing. Pengujian konseptual dari determinasi dan budaya dalam akuntansi berasal dari antropologi budaya. Teori-teori budaya. Teori budaya ada 3. Yang pertama, teori implisit. Teori implisit merefleksikan kepercayaan dan tingkah laku individual terhadap atribut-atribut yang dimiliki manusia, ditunjukkan untuk menjelaskan perbedaan antar individual maupun kelompok. Terdapat 2 pandangan dalam teori implisit. Yang pertama, pandangan teori entitas, dan yang kedua, pandangan teori inkremental. Teori entitas yaitu memandang bahwa sifat manusia adalah tetap dan tidak dapat berubah. Sedangkan kalau teori inkremental yaitu memandang bahwa sifat manusia adalah dinamis. Teori yang kedua yaitu teori kausalitas. Teori kausalitas ini menjelaskan hubungan sebab akibat. Pandangan kausalitas adalah pandangan yang tidak ada satupun yang independen dan diisolasi. Teori yang ketiga yaitu teori lunak. Dweck et al. Tahun 1995 menemukan bahwa teori lunak merupakan perbedaan individu dalam kepercayaannya mengenai sesuatu yang dapat berubah atau lunak. Jika sesuatu itu merupakan ciri atau sifat pembawaan individu seperti inteligensi atau moralitas. Relevansi riset budaya. Konsep budaya tidak dapat dipisahkan dengan riset akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya riset-riset budaya yang memiliki relevansi dengan praktik akuntansi. Ethnoscience memandang bahwa budaya merupakan suatu sistem dari bagian-bagian kognisi atau sistem dari pengetahuan dan kepercayaan-kepercayaan. Di sisi lain, hasil riset empiri
mengidentifikasi bahwa konsep budaya adalah sebagai penentu penting dari persepsi, sikap, dan perilaku internasional. Oleh karena itu, berbagai aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi akuntansi pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor budaya, baik budaya kerja, budaya organisasional, maupun budaya nasional. Dimensi budaya merupakan nilai yang sangat menentukan pola sikap dari berbagai bangsa yang ada di masyarakat. Model dimensi budaya ini ada 6. Yang pertama ada jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan ini berkaitan dengan perbedaan solusi pada masyarakat dasar ketidaksetaraan. Individu yang digunakan untuk melihat besarnya anggota masyarakat menerima ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Yang kedua ini ada penghindaran ketidakpastian. Ini tuh berkaitan dengan level tekanan pada suatu masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Yang ketiga ada individualisme versus kolektif. Ini berkaitan dengan tingkat integrasi suatu hubungan masyarakat antara individu dengan individu lainnya. Yang keempat ada maskulinitas versus feminitas, berkaitan dengan divisi peran emosional antara perempuan dan laki-laki. Yang kelima ada orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek. Ini itu berkaitan dengan pilihan yang memfokus pada upaya seseorang, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang keenam ada partisipasi versus pembatasan. Ini berkaitan dengan gratifikasi dan kontrol atas keinginan dasar manusia dalam mewujudkan kebahagiaan hidup. Karakteristik dimensi budaya organisasi di sini itu ada 5. Yang pertama ada berorientasi proses versus hasil. Nah, di sini tuh proses itu merupakan perbedaan persepsi yang besar antara bagian unit dan level yang berbeda, sedangkan hasil ini setiap individu merasakan praktik dan tugas yang mereka lakukan dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua ada berorientasi pada orang dan pekerjaan. Yang ketiga itu ada keagamaan versus profesional. Ini tuh berkaitan dengan identifikasi anggota organisasi untuk tujuan pekerjaan. Yang keempat ada sistem terbuka versus tertutup. Dan yang kelima ini ada pengendalian lepas versus pengendalian ketat. Yang lepas atau bebas ini merupakan perusahaan yang memiliki pengendalian bebas, yaitu agensi periklanan, riset laboratorium. Sedangkan yang ketat ini pengendaliannya ketat seperti perbankan dan perusahaan farmasi. Yang keenam ini ada normatif dan pragmatif. Digambarkan dengan cara pelaksanaan kegiatan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kemudian ada dimensi budaya dalam nilai-nilai akuntansi. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada profesionalisme versus kontrol hukum. Yang kedua itu ada konservatisme versus optimisme. Yang ketiga ada keseragaman versus fleksibilitas. Nah, yang pertama ini ada profesionalisme versus kontrol hukum. Profesionalisme ini budaya dengan proses distance yang lemah sebagai kepatuhan hukum oleh otoritas yang lebih rendah, sedangkan kontrol hukum ini lebih penting diterapkan karena dalam situasi hukum harus diikuti secara ketat. Yang kedua ini ada konservatisme versus optimisme. Konservatisme ini mudah memahami prinsip objektivitas, keandalan dan praktik pemilihan biaya terkecil dan nilai pasar. Seseorang yang memiliki sifat konservatif ini menunjukkan sikap yang kuat untuk menghindari kepastian. Dan optimisme di sini menunjukkan sikap yang untuk mengambil resiko. Yang ketiga ada keseragaman dan fleksibilitas. Keseragaman di sini menunjukkan sikap menghindari ketidakpastian yang kuat, berusaha menciptakan kesamaan dan menghindari perbedaan melalui kebijakan akuntansi standar. Fleksibilitas yaitu menyesuaikan keadaan, tidak memaksa kehendak atau tidak menyelaraskan perbedaan. Contoh-contoh riset budaya. Yang pertama ada dari Hofstede pada tahun 1984. Penelitian ini berkaitan dengan aspek budaya dari kualitas kehidupan kerja dengan melibatkan 50 negara dan 3 bagian yang terdiri dari Arab, Afrika Timur, dan Afrika Barat. Hasil penelitiannya ini mengidentifikasi bahwa terdapat korelasi antara jarak kekuasaan dengan individualistik atau kolektivistik yang menyebabkan negara-negara seperti Arab, Afrika Timur, dan Afrika Barat cenderung terpisah dengan negara-negara sejahtera atau maju. Dalam masyarakat individualistik,
Kualitas hidup tinggi yang berarti berorientasi pada sukses individu, pencapaian individu, aktualisasi diri, dan kehormatan diri. Sementara pada masyarakat kolektivitas, kualitas hidup tinggi itu yang berarti berorientasi pada keluarga atau kelompok. Contohnya, seperti masyarakat kolektivitas ini mengharapkan perusahaan juga bertanggung jawab terhadap masalah keluarga ataupun menyediakan waktu untuk memenuhi liburan keluarga. Selanjutnya yang kedua ada dari Chow et al. Pada tahun 2001. Tujuan penelitiannya ini yaitu untuk mengeksplorasi apakah dan bagaimana kultur nasional mempengaruhi reaksi karyawan terhadap berbagai level partisipasi yang berbeda dalam implementasi standar kinerja tinggi atau high exchange. Secara spesifik, penelitian ini membandingkan antara kultur negara Cina dengan kultur negara Amerika. Berdasarkan hasil pengujiannya, dapat disimpulkan bahwa kultur nasional karyawan dapat mempengaruhi berbagai level yang berbeda atas implementasi standar kinerja atau high exchange. Kultur high power distance atau Cina tampak lebih puas daripada kultur low power distance atau Amerika terhadap standar kinerja atau high exchange. Penelitian ini memberikan dukungan bahwa perbedaan kultur nasional perlu dipertimbangkan dalam mendesain sistem pengendalian. Yang ketiga ada dari Chung et al. Di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara orang Amerika dengan orang Cina dalam kaitannya dengan judgement dan reaksi untuk mengobservasi perilaku kecurangan. Secara spesifik, penelitian ini menguji teori kausalitas, di mana pada penelitian sebelumnya, dalam kultur Asia mempertimbangkan nasionalisme kolektif, sedangkan kultur Amerika tidak mempertimbangkan nasionalisme. Hasilnya pada penelitian ini, dinyatakan bahwa orang Cina lebih sensitif terhadap faktor situasional ketika membuat atribusi morality, mengikuti tindakan kecurangan dibandingkan dengan orang Amerika. Orang Cina ini kurang menyukai ukuran punitif atau hukuman yang diarahkan pada target person dalam merespon tindakan kecurangan dibandingkan dengan orang Amerika. Peran budaya dalam organisasi menurut para ahli, yang pertama ada dari Malinowski pada tahun 1944. Budaya sebagai instrumen yang menyajikan kebutuhan biologis maupun psikologis. Motivasi riset budaya dalam perspektif manajemen yang dikenal dengan comparative management research. Selanjutnya yang kedua ada dari Radcliffe Brown pada tahun 1968. Budaya sebagai mekanisme pengaturan yang adaptif mengikat individual dan struktural sosial yang mendorong riset budaya organisasi. Selanjutnya yang terakhir ada dari Clifford Geertz pada tahun 1973. Budaya sebagai suatu sistem yang terdiri atas simbol-simbol dan pengertian atas aksi simbolik perlu interpretasi, dibaca atau diuraikan dalam suatu pesan yang dapat dipahami, memotivasi riset simbol organisasi. Baik, cukup sampai di sini pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.